The purpose of our life is to be happy. Hai everybody, selamat datang lagi di My Kind of Fun. Ketika kita bepergian ke satu daerah baru, kita pasti was-was. Cocok nggak ya makanannya? Cocok nggak ya minumannya? Cocok nggak ya orang-orangnya? Cocok nggak ya dengan cuacanya? Cocok nggak ya dengan lingkungannya? Banyak sekali hal-hal yang membuat kita khawatir ketika kita sekali lagi memasuki tempat baru atau mendatangi tempat baru atau jalan-jalan ke tempat yang baru. Begitu juga dengan orang-orang yang ingin datang ke Papua, khususnya ke Jayapura. Selalu bertanya-tanya, makanannya cocok nggak nanti di sana? Karena bayangan mereka, orang-orang Papua itu makanannya mungkin sagu, mungkin jagung, gitu. Tapi ternyata banyak sekali jenis makanan dari luar Pulau Papua ini yang beredar dengan luas di sini. Makanan yang sehari-hari kita konsumsi juga di daerah lain. Dan bagusnya di sini adalah mau makanan dari daerah barat istilahnya atau dari daerah timur sangat gampang ditemukan di sini. Selama setahun tinggal di sini, saya telah mencari tahu makanan apa aja yang gampang banget dicari di sini. Kita jalan sedikit aja langsung menemui jenis makanan itu. Jangan takut, jangan khawatir datang ke Papua karena makanan-makanan yang biasa kamu makan di tempat kamu tinggal bisa dengan gampang ditemukan di sini. Apapun itu jenis makanannya. Mau makanan Korea ada, makanan Jepang ada, makanan Western tentu saja ada. Makanan dari daerah lain, dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, ada nggak ya? Oh, belum pernah nemu Kalimantan deh di sini. Tapi tentu saja orang Kalimantan juga makanannya sama-sama beda-beda tipis juga. Ini dia 5 makanan yang paling gampang ditemukan di Jayapura. Nomor 1, pecel ayam adalah makanan yang paling gampang dicari di Jayapura. Dimanapun lokasinya, dengan gampang pecel ayam bisa dicari. Rata-rata yang jualan di sini untuk pecel ayam adalah orang Jawa Timur. Ada dari Malang, ada dari Lamongan, ada dari Surabaya, ada dari mana lagi? Dari Nganjuk. Itu juga ada di sini yang jual pecel ayam. Bumbunya pasti beda-beda. Ada yang bumbunya sudah jadi, ada juga bumbunya yang langsung diulek di tempat. Jadi bagi kalian pecinta ayam goreng, ayo datang ke Jayapura. Kalian tidak akan kesusahan mencari tempat makan. Kalian tidak akan kesusahan mencari pecel ayam yang enak di kota ini dengan sambal yang luar biasa pedasnya. Jadi datang ke Jayapura. Makan nomor 2 yang paling gampang ditemukan di Jayapura adalah soto. Mau pergi kemana saja, bagi para pecinta soto itu dengan mudah ditemuin. Di daerah sedikit lebih terpencil, di daerah kota, di daerah pinggiran kota, soto gampang ditemukan. Rata-rata penjualnya berasal dari Jawa Timur. Yang paling banyak dijual di sini pastinya soto Lamongan. Tapi di luar soto Lamongan juga ada beberapa mereka menjual soto-soto lain. Saya lupa dari mana saja mereka selain soto Lamongan yang saya lihat, tapi banyak sekali, apalagi di daerah Ruko itu jenis-jenis soto banyak banget. Tapi soto Betawi belum pernah sih saya lihat di sini. Tapi sama-sama soto gampang ditemukan. Pecinta soto, ayo sini main, datang ke Jayapura, nikmati soto di Jayapura. Rasanya beda-beda tipis lah, sama aja dengan soto-soto yang lain, nggak mungkin beda karena penjualnya juga ya orang Lamongan juga, kebanyakan sih orang Jawa.
nomor 3, jenis makanan ini banyak sekali dicari oleh orang Indonesia pada umumnya. Mau di dalam negeri Sabang sampai Merauke, atau di luar negeri dari Australia sampai ke Kutub Utara, makanan ini pasti dikenal sebagai makanan yang paling terkenal di Indonesia. Mungkin saja. Nasi Padang. Nasi Padang dimulai dari kota Jayapura sendiri, bisa ditemukan di beberapa tempat. Tidak susah, harganya juga tidak terlalu mahal, masih masuk akal. Rasanya jangan ditanya. Di sini ada beberapa rumah makan yang mereka memang otentik sekali masakan Padang, yang jualan orang Padang asli, yang menyajikan orang Padang asli, dan makanannya orang Padang asli. Saya juga punya beberapa tips bagaimana mengenali rumah makan Padang menurut saya sendiri, tapi itu nanti di video tersendiri kita bikin ya. Yang pasti bagi kalian pecinta nasi Padang, main-main ke Jayapura, kalian akan merasakan bedanya nasi Padang di Jayapura dan juga di daerah kalian. Saya pecinta nasi Padang dan terus terang di sini otentik sekali rasanya nasi Padang. Bagi saya, nasi Padang itu tidak diukur dari rendangnya. Dari mananya? Akan saya tunjukkan di video berikutnya nanti. Oke, pecinta nasi Padang, sini main ke Jayapura, nanti saya tunjukin di mana makan nasi Padang terenak di kota ini. Sini. Makanan nomor 4 paling gampang ditemukan di Jayapura adalah tarat, jeng, lebay. Makanan nomor 4 paling gampang ditemukan di Jayapura adalah coto. Di mana-mana Jayapura gampang sekali mencari coto. Kita mau di jalan protokol utama atau di jalan yang lebih kecil atau berada di pojokan yang mungkin orang tidak tahu, coto pasti eksis. Banyak sekali di sini orang Makassar yang berjualan coto. Saya baru mencoba beberapa coto, jadi saya belum bisa membuat perbandingan 5 coto terbaik di Jayapura. Tapi saya akan bikin video mengenai 5 tempat makan coto terbaik di Jayapura. Tunggu aja. Kalau di acara-acara spesial rekan kerja kita, biasanya kalau mereka dari Makassar, coto sama apa yang 3 itu yang bakar itu, coto sama makanan Makassar saya lupa mendadak namanya selain coto, tapi pasti disajikan oleh mereka di acara lebaran, di acara hari raya haji, acara ulang tahun anak, acara pernikahan atau apapun itu, coto dengan gampang ditemukan rumah-rumah orang Makassar. Jadi otentik sekali. Tempat makannya sendiri sekali lagi dari jalan utama kita gampang sekali mencari, dan rasanya rata-rata luar biasa. Saya belum pernah makan coto langsung di Makassar, tapi di beberapa tempat yang sudah saya makan, salah satu yang paling otentik adalah di sini. Karena selain yang masak memang orang Makassar, dan mereka juga memang mendatangkan bahan-bahannya konon kabarnya langsung dari Makassar. Saya tidak tahu apa bedanya cabai Makassar dan juga cabai sini, tapi di sini ada perbedaan harga dari cabai Makassar dan juga cabai lokal. Mungkin tingkat kepedasannya yang berbeda, tapi yang pasti mereka selalu membanggakan cabai Makassar. Pecinta coto, apakah Anda berasal dari Makassar, ataukah Anda berasal dari Sulawesi, atau berasal dari tempat lain di Indonesia atau belahan dunia lainnya, ingin jalan-jalan ke Jayapura? Anda tidak akan kelaparan. Anda bisa mencoba berbagai jenis coto. Jadi datang ke sini, nanti kita bareng-bareng cari tempat coto yang enak di kota ini. Sini. Melelahkan. Jadi kalau mau naik ke atas wihara ini ada 2 jalur. Jalur pertama adalah jalur mobil sebelah sana yang tadi kita awal datang. Jalur kedua melewati tangga ini. Saya nggak tahu berapa anak tangga, tapi makanan nomor 5 ini paling gampang dicari di Jayapura. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau subuh sekalian, makanan ini gampang banget dicari. Makanan apakah itu? Roll the drum please. Tada! Nasi kuning. Nasi kuning dari harga yang paling murah 5.000 sampai yang paling mahal saya nggak tahu harganya berapa.
tapi tergantung lauknya. Tapi yang paling murah pernah saya beli adalah 5.000 nasi kuning untuk sarapan pagi. Itu sudah termasuk dengan nasi kuning, sudah termasuk dengan suiran ikan ekor kuning atau ikan cakalang, sudah termasuk dengan bihun, sambal, dan juga kerupuk. Untuk sekali makan, untuk sarapan itu cukup. Kalau yang untuk makan siang atau makan malam, biasanya lebih lengkap lagi. Ada pilihannya, ada yang pakai telur, ada yang pakai ayam, ada yang pakai ikan ekor kuning. Dia potongannya besar, dan juga dia sudah termasuk dengan kering tempe atau kering kentang atau kering singkong. Jadi lebih lengkap, dan juga pastinya ada bihunnya juga atau mie kuning, sambal, dan kerupuk. Jadinya lebih lengkap daripada yang 5.000. Dan ini biasanya berkisar di antara 10 sampai 25 atau 35.000. Tergantung di mana kita makan, tergantung laris atau tidaknya rumah makan tersebut. Kadang kita lihat dia kecil aja, tapi sekali makan nasi kuning di situ 20 sampai 35.000. Karena memang rasanya berbeda. Potongan ikannya lebih besar. Biasanya ada yang goreng sambal, ada juga seperti ayam kecap. Bagi pecinta nasi kuning dimanapun Anda berada, kalau datang ke Jayapura, jangan takut, jangan khawatir, Anda tidak akan kelaparan. Anda bisa menemukan nasi kuning di mana saja, dari pagi sampai subuh. Jadi jangan takut, datang ke Jayapura. Nanti saya tunjukin di mana langganan saya makan nasi kuning yang enak banget dan murah banget. Jadi datang ke Jayapura. Itu tadi 5 makanan yang paling gampang ditemukan di Jayapura. Kalau kalian punya makanan yang ini lebih gampang loh ditemukan di Jayapura daripada 5 yang telah saya sebutkan, boleh komentar di bawah. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Aloha.